Halo, selamat datang kembali di Conversation. Kali ini gue numpang di channelnya Conversation. Hari ini gue mau review 6 buku yang gue baca sepanjang tahun 2024. Ya, karena ini udah di penghujung tahun 2024, jadi gue mau coba review apa aja yang udah gue baca dan mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua. Disclaimer, ini gue bukan bermaksud untuk mau dibilang wah suka baca apa segala macam, enggak. Ini cuma gue mau, kebetulan gue punya problem dan gue coba cari solusinya di beberapa buku, dan kebetulan juga ketemu ujung dari permasalahan gue dari beberapa buku-buku ini. Oke, ada 6 buku yang gue baca sepanjang tahun ini, termasuknya mungkin agak sedikit dibandingkan dengan orang-orang di luar sana yang gila baca itu setahun bisa mungkin di atas 20-30 buku. Ya gue cuma dapat 6 buku gitu yang gue juga baca juga masih kadang-kadang, dan bahkan 2 dari buku ini masih gue baca karena belum selesai. Ya, sebentar. Oke, gue mulai dari buku yang dari awal tahun. Sebetulnya buku ini udah gue baca, cuma baru selesai di tahun ini. Di akhir tahun 2023 sebenarnya gue udah mulai baca, tapi baru selesai di tahun ini, yaitu buku nih, Sapiens, ya, karya Yuval Noah Harari. Ya, terlepas dari penulisnya, tapi buku ini cukup bagus ya buat dijadikan referensi supaya lu punya pandangan antropologis gitu. Ini kebetulan gue beli buku ini pada saat istri gue lagi hamil, jadi gue mau tahu bagaimana sih cara kerja manusia. Akhirnya gue belajar sejarah tentang manusia, A Brief History of Humankind. Gue cari yang versi bahasa aslinya karena ya lagi gue punya pengalaman yang kurang menyenangkan saat baca buku terjemahan. Mungkin sekarang udah terjemahan, udah versinya udah sangat bagus ya, diterjemahkan udah luas gitu. Cuma gue lebih prefer mending gue bersusah-susah baca versi aslinya gitu. Buku ini tebal banget, lu bisa lihat tebal banget. Ini gue lama banget baca buku ini, mungkin sekitar 2 bulanan ya, 2 bulan atau 3 bulanan. Ini buku membahas tentang sejarah manusia. Jadi ini kita singkirin dulu tentang Adam dan Hawa, ini kita singkirin dulu. Jadi gini, kalau lu mau membahas tentang dunia ini gitu, tentang misalkan kayak bagaimana sih teori evolusi dan segala macam, lu nggak bisa menjawabnya dengan hal-hal yang sifatnya agama gitu. Jadi lu nggak bisa menjawab atau mematahkan sebuah statement yang empiris gitu dengan hal-hal yang sifatnya dogmatis seperti ini ada riset, ya, terus lu bantah dengan kalau keyakinan gue seperti ini. Itu nggak keren gitu. Lo akan lebih keren kalau lo bisa tahu jalan pikiran mereka seperti apa, kemudian lu jawab, lu patahkan itu, lu cari celahnya dengan memasukkan unsur-unsur dogmatis. Jadi seperti tadi, jangan langsung dipatahin, enggak, kalau menurut keyakinan gue seperti ini, jangan. Lu akan lebih keren kalau lu bisa tahu jalan pikiran itu seperti apa sih gitu. Ini bukan buku sejarah, ini bukan buku rujukan atau bukan buku yang bisa disitasi dalam skripsi atau tesis lo, tapi ini buku yang cukup membahas banyak sekali tentang manusia. Gue banyak belajar dari buku ini. Jadi si Yuval ini menjelaskan tentang bagaimana sejarah manusia gitu ya, sejarah orang ya, human gitu. Jadi dulu ada kayak satu kera ya, apes perempuan, dia melahirkan 2 anak. Anak yang pertama akan tetap menjadi apes. Anak yang kedua entah gimana ceritanya melalui proses evolusi menjadi manusia, kelak akan menjadi manusia. Dan proses evolusi ini berlangsung tidak dalam 1-2 tahun, 100-200 tahun, 1000-2000 tahun. Proses ini terjadi dalam waktu jutaan tahun, lama banget. Kita aja dalam jangka waktu mungkin 100 atau 1000 tahun aja manusia udah berubah sama sekali ya. Kayak sekarang mungkin gue udah pakai kacamata, dulu mungkin orang udah nggak pakai kacamata gitu kan. Terus kita sekarang mungkin udah banyak bekerja di duduk, mungkin dulu orang masih banyak bekerja di lapangan dan segala macam. Itu dari behavior aja sudah bisa bergeser sedemikian dahsyatnya dalam waktu singkat, mungkin dalam berapa ratus tahun, dalam berapa ribu tahun. Tapi ini bicara masalah jutaan tahun gitu ya. Jadi sangat mungkin atau sangat lebar kemungkinan terjadi banyak hal. Itu ini membahas tentang tadi ya, tentang manusia itu berasal dari kera. Itu dasarnya dari sini lu bisa baca buku ini. Walaupun ini bukan rujukan ilmiah, tapi at least lu bisa punya gambaran dari sini. Kemudian manusia hidup dalam bentuk hierarki, struktur hierarki. Kemudian manusia mengenal api, ya harusnya mengenal api dulu, terus manusia mengenal gandum, terus manusia mengenal hierarki yang tadi ada alfa, ada sigma dan segala macam. Itu dari buku ini. Terus akhirnya manusia mengenal sebuah tribes gitu, sebuah suku.
terus manusia mengetahui mata uang, mengetahui value dari suatu barang, terus akhirnya manusia bisa paham tentang menulis. Ya, pertama kali ditulis itu ada sebuah artefak tulisan di Mesopotamia sekitar 3000-an tahun sebelum Masehi. Itu semua dibahas di buku ini, sampai akhirnya tentang politik juga dibahas di buku ini. Ini buku kalau buat cowok sih gue rekomen ya, biar tongkrongan lo tuh obrolannya lebih berisi gitu, lo bisa baca buku ini dari Yuval Noah Harari ya, Sapiens: A Brief History of Humankind. Ini buku bagus banget. Ini buku yang pertama kali selesai di tahun 2024. Oke, lanjut ke buku kedua. Buku kedua tentang marketing. Ini Marketing 5.0. Ini banyak kutipan-kutipan, banyak ngutip-ngutip di sini. Gue cari dari buku dari sticky notes. Itu gue ambil dari sticky notes terus gue tulis gitu. Tulisan gue jelek, jangan. Marketing 5.0 ini ditulis oleh Philip Kotler dan Pak Hermawan Kertajaya, plus ada Pak Iwan Setiawan. Ya, ini bukan Iwan Setiawan PSSI ya, bukan. Ini beliau nih lulusan dari Kellogg University. Anaknya apa bahasanya tuh, orang kepercayaannya Pak Hermawan. Philip Kotler ini bahasanya apa ya, penggawanya marketing. Jadi kalau beliau nulis buku-buku marketing itu, kalau ada Philip Kotler itu pasti jadikan banyak sekali rujukan. Buku manajemen marketing itu pasti dari Philip Kotler. Nah, Marketing 5.0 ini harusnya sih mungkin gue baca yang versi 3-nya dulu ya. 3 baru akhirnya ke 5.0. 5.0 ini buku dari Gramedia, ini versi bahasa Indonesia. Ini buku bagus banget, membahas tentang AI, bagaimana mengkombinasikan AI, machine dan segala macam. Buku ini terlalu advance buat gue. Sayangnya juga mungkin bisa jadi kritik ya. Buku ini terlalu di permukaan gitu, kurang dalam aja. Kalau lebih dalam lagi ini bakal jadi lebih baik. Tapi ini cukup memberikan lo sebuah imajinasi tentang bagaimana sih teknologi itu ke depannya bekerja untuk kita. Bagaimana bisnis kita itu bisa dipadu padankan dengan teknologi, bukan sekedar digitalize atau digitize gitu, bukan. Ini lebih dari sekedar itu, bahkan sampai AI ya, yang namanya bisa learning, dia bisa mempelajari sesuatu dan dia bisa merekomendasikan sesuatu, dan lebih dari itu. Ini buku bagus banget, tapi menurut gua kurang banyak aja gitu, kurang dalam aja. Kalau bisa lebih dalam lagi lebih keren nih Pak Hermawan dan Pak Iwan Setiawan. Ini buku bagus. Ini buku kedua yang gua cari ya. Kebetulan gua lagi ada problemnya tahun ini 2024 agak cukup banyak kontraksi ya. Jadi gue coba cari cara apa yang salah ya, mungkin cara marketing gue yang salah. Akhirnya gue coba cari dari buku ini dan tidak menjawab sih, tapi at least gue punya gambaran-gambaran lain yang lebih inovatif. Oke, lanjut ke buku ketiga. Buku ketiga gue beli ini, Your Next 5 Move. Ya, ini karyanya Patrick Bet-David. Terlepas dari si Patrick ya, terlepas dari kontroversinya bahwa kayak Patrick itu dia mengembangkan bisnis yang piramida bisnis dan segala macam, tapi buku ini itu taktis banget, kalau gue bilang teknis banget. Banyak yang gue kasih sticky notes ini yang beberapa hal yang di buku ini tuh sampai gue implementasi, gue koordinasi, gue bilang ke teman-teman di kantor, kayaknya kita ada salah di sini gitu. Dari buku ini tuh kasih gambaran tentang pricing strategy. Sederhana sebetulnya, tapi kalau lu salah di situ lu nggak bisa ngapa-ngapain. Pricing strategy buku ini membahas tentang 5 strategi taktis yang bisa langsung dilakukan oleh pebisnis maupun lu kalau yang masih jualan untuk sekedar, mohon maaf, untuk buat sekedar sapi perah ya, kalau kata Pak siapa namanya tuh, kalau kata Mas Jaya Setiabudi masih jadi sapi perah gitu, bisnis lo masih jadi sapi perah, which is okay, lo bisa baca buku ini. Dan ini taktis banget, bagaimana tentang bisnis, tentang rekrutmen, tentang sumber daya manusia dan segala macam. Ini buku cukup bermanfaat dan bisa memberikan lo insight yang cepat gitu, langsung oh iya gue salah di sini gitu. Jadi bisa langsung lo perbaiki. Di buku ini dibahas masalah pricing, dan pricing ternyata sederhana ya sebenarnya, tentang penetapan harga, penetapan HPP, terus bagaimana lo bisa mengambil margin darinya, bagaimana lo bisa mengefisiensikan dari operasional dan segala macam. Itu sebetulnya bisa lo ambil dari buku ini. Ini buku
asli ini buku bagus banget, lo bisa baca walaupun mungkin banyak sayanya ya. Jadi dari sudut pandang bisnis saya, waktu saya dulu berbisnis gitu loh, karena si Patrick ini, cuma Patrick ini karena dasarnya dia sales ya, jadi dia sales terus dia bikin bisnis, terus dia belajar, dia memaksimalkan operasional, dia memaksimalkan skema manajerial dan segala macam. Ini akhirnya jadi buku yang cukup, ya gue bilang lagi berkali-kali, gue bilang buku teknis banget gitu, taktis, bisa diperagakan atau bisa diimplementasikan oleh semua lapisan karyawan ya, dari mulai CEO sampai mungkin levelnya manager atau supervisor, atau bahkan untuk diri lu sendiri yang mungkin masih cari-cari ya, atau masih mengembangkan bisnis lu, jualan lu seperti apa, nih bisa dibaca buku ini. Ini keren banget, Patrick Bet-David, Your Next 5 Move. Oke, buku ke 1, 2, 3. Sekarang buku keempat. Buku keempat ini, The Lean Startup, karya Eric Rice. Eric Rice ini dia penulis utama dari banyak buku-buku startup ya. Jadi ya karena gue juga lagi berkecimpung di dunia startup, jadi gue rasa, dan setelah pricing oke, setelah marketing oke, gue rasa ada yang salah lagi nih, apa yang bisa gue kembangkan ya. Ya tadi karena 2024 ini banyak sekali kontraksi yang kami terima ya, banyak sekali tekanan-tekanan yang mungkin bagi gue tuh memusingkan sekali, dan akhirnya gue coba cari kesempatan bagi gue untuk coba mengevaluasi gitu apa ya yang bisa gue perbaiki dari perusahaan ini dan segala macam. Nah, The Lean Startup ini membahas tentang bisnis model. Gue relate banget pas dia bilang ada yang salah dari bisnis model gue. Dia bilang, gue lupa apa ya. Jadi ada beberapa strategi pivot. Jadi di sini juga ngomongin masalah pivot. Ada yang ini, business architecture pivot. Ini bagian ini kena banget di gue, karena pivot itu nggak sekedar lu berubah sama sekali gitu, sama derajat itu nggak melulu seperti itu. Bahkan lu bisa pivot di strategi operasional aja, di workflow aja, atau di business process aja, itu sudah cukup bisa untuk mengembangkan bisnis lo, atau bahkan bisa bikin bisnis lo lebih maju lagi gitu ke depannya. Ini buku sebetulnya kurang implementatif ya, nggak seperti tadi ke bukunya Patrick. Tapi ini buku harusnya mungkin gue baca buku ini lebih awal ya. Ini tentang startup, tentang business model, tentang pivot. Jadi mungkin cocok buat lo yang mungkin lagi mau coba, kok stagnan ya gitu, gue harus ngapain ya. Itu bisa, mungkin bisnis modelnya yang perlu dikembangkan lagi. Bisnis model itu apa? Bisnis model itu adalah tentang bagaimana bisnis lo itu mendapatkan keuntungan, terus bagaimana bisa berinteraksi dengan pelanggan. Jadi ada 9 bisnis model canvas ya, kalau bisa cek bisnis model canvas itu strategizer. Itu lu bisa cari di internet, ada namanya business model canvas atau BMC ya, BMC, business model canvas. Oke, 1, 2, 3, 4, buku keempat. Sekarang buku kelima. Buku kelima itu ini, Bobo. Bobo edisi 50 tahun. Ini buku gila, waktu pertama kali buku ini open PO ya, gue ketinggalan. Terus akhirnya gue buta gitu, gue menutup mata gue, akhirnya gue order sembarangan. Dan yang datang gak jelas. Akhirnya wah, gue merasa dibohongi ya. Terus akhirnya dia buka cetakan kedua dan nggak ragu, langsung gue PO gitu, langsung gue beli juga buku ini. Ini Bobo itu penuh dengan kenangan banget gitu. Dulu gue kalau nggak salah setiap Rabu atau setiap Kamis seminggu sekali tuh pasti nerima Bobo dari abang tukang koran. Ya, harganya berapa ya? 12.000 kalau nggak salah dulu ya. Dulu banget. Dan setiap minggu kalau nggak salah. Dan itu berkesan banget ya. Tapi gue nggak relate, sampai hari ini gue nggak relate dengan kisah-kisah dari siapa namanya tuh, Oki Nirmala gitu, Bona dan Rongrong tuh gue nggak relate gitu. Kenapa ya? Gue juga nggak bisa. Mungkin dari dulu gue nggak bisa baca fiksi ya. Akhirnya gue juga baru belajar belakangan ini aja gue baca fiksi. Gue tuh senangnya kalau Bobo tuh pengetahuannya yang kayak intermezzonya gitu. Terus sama praktek. Jadi dia tuh sekarang suka, kalau lu langganan Bobo dari kecil, dari SD lu langganan Bobo, itu dia suka ngasih kayak bahan praktek gitu. Lu bisa praktek sendiri di rumah. Itu seru banget sih. Nah kalau yang kisah-kisah kayak gini nih, kisah kayak Paman Gembul gitu, itu tuh gue kadang sekedar baca, oh gitu aja, nggak berkesan banget. Nggak tahu, mungkin gue nggak bisa baca fiksi ya, mungkin dasarnya gue laki-laki atau gimana, gue juga nggak ngerti. Gue nggak relate banget sama bacaan-bacaan kayak gini. Tapi lu perlu tahu, ini kisah Bobo dari zaman nol. Gue kalau nggak salah gue dapet yang seri 20 tahun atau 25 tahun gitu ya. Itu
itu indah banget, bagus banget, dan ini bobo yang versi 50 tahun. Di usia gue ya jangan banyak usia deh. Pokoknya ini bobo yang 50 tahun dan ini bagus banget. Lu kalau lihat bobo awal-awal ya itu creepy banget. Mana ya bobo awal-awal itu creepy banget lah. Takut gue ngeliatin dulu juga pas gue tau, takut banget. Bobo versi awal-awal. Lihat gak? Creepy banget. Warnanya juga kurang bagus gitu ya. Mulai kesini akhirnya jadi lebih ceria, jadi lebih terang gitu, jadi lebih ceria gitu ya, nggak creepy. Dan sekarang akhirnya jadi, ya mungkin ini ceritanya milenial saja ya, nggak tahu mungkin zaman anak gua nanti apa yang terang di dia ya. Ini buku ini berkesan banget. Gue mau simpan buku ini buat jadi memori ya. Padahal bobo-bobo yang lain itu, buku-buku bobo yang lain kayaknya udah diloakin. Udah numpuk banget segudang, itu udah harus dikeluarin karena kalau enggak penuh ya gudang isinya buku bobo doang. Tipis-tipis sih tapi lumayan kan, banyak ya. Dan dia saling melengket satu dengan yang lain gitu. Ini buku keren banget. Lu kalau punya kenangan dengan bobo ya, kalau lu seumuran gua, lu baca buku ini kayak flashback gitu. Oh iya ya gitu, tuh indah banget masa-masa SD. Lu ketemu baca-bacaan begini tuh seru banget gitu. Tuh Paman Gembul gitu ya, Tutut, Dung gitu, tuh lucu-lucu banget. Oke, lanjut ke buku ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini ke 6 dan ke 7. Oh 7 buku berarti, 7 buku. Yang ini gue belinya paralel, gue beli bareng langsung dan gue lagi baca secara paralel, yaitu buku ini, Sophie's World atau Dunia Sophie. Lo bisa lihat di Gramedia itu ada Dunia Sophie atau Sophie's World nih versi bahasa Inggrisnya. Gue beli ya, lagi gue punya pengalaman kurang baik saat baca buku translate atau terjemahan, jadi gue prefer baca buku aslinya walaupun ada kata-kata yang mungkin agak sulit. Gue ini apa ya, gue cari Google Translate dulu. Dan ini buku gue berbaca mungkin 1/3 ya, 1/4. Ini buku asik banget. Lu ya lagi gue rekomendasiin cowok lu baca buku ini supaya apa, supaya lu tongkrongan lu tuh obrolannya lebih berisi gitu, ngomongin masalah filsafat. Gila ini, lu kalau tahu waktu itu Pak Rocky Gerung tuh pernah ngomong, dia bilang ada satu buku yang dia mau semua mahasiswa tuh baca, yaitu The History of Western Philosophy. Gue lupa siapa yang nulis, Bernard apa ya kalau nggak salah. Dan ini itu versi novelnya. Ini dibahas dari tentang bagaimana Yunani itu mulai kenal dengan mitologi. Dia kenal dari Homer. Ya Homer itu penulis mitologi, kisah-kisah banyak dari tentang dewa-dewa itu dari Homer ya, bukan Homernya Islam ya. Homer Islam itu mabuk, bukan. Ini Homer, Homer gitu, Homer. Kalau lo tahu The Simpsons, nah itu Homer tuh itu mungkin dari tokoh di sini, tokoh Yunani. Homer kemudian kenal masanya naturalis ya, orang mulai berpikir tentang dunia ini. Jadi kayak misalkan tentang Plato ya, kemudian ada Socrates, terus ada Aristotle dan segala macam. Ini buku seperti menjelaskan dunia itu dari nol sampai hari ini. Itu betul-betul bisa menjelaskan sama sekali. Jadi belajar filosofi itu lu bisa mulai dari hal yang seperti ini nih. Ini mungkin sifatnya sederhana banget ya. Kalau lu baca-baca buku filsafat yang lain tuh kayaknya udah mengawang-awang gitu, tinggal nginjek bumi gitu. Ini buku simpel banget. Nah, uniknya buku ini adalah kalau lu belajar filsafat kan pasti dianggapnya oh berat gitu ya, tapi enggak. Sophie's World ini ada namanya filsufnya, gue lupa namanya siapa ya. Dia tuh cerita ke anak umur 5 tahun. Jadi dia menceritakan tentang filsafat ke anak umur bukan 5 tahun, anak kecil lah pokoknya, gue lupa umurnya berapaan, ke anak kecil. Jadi itu yang namanya the curse of knowledge ya, atau kutukan pengetahuan. Lu nggak akan bisa kembali ke masa lu saat lu nggak tahu apa-apa. Jadi cara termudahnya adalah dengan menjelaskan ke anak kecil. Nah bayangkan lu belajar filsafat dari cara seseorang yang sudah advance banget filsafat menjelaskan ke anak kecil. Jadi dia akan banyak menggunakan perumpamaan, banyak menggunakan bahasa-bahasa yang mudah diterima gitu dan segala macam. Ini buku asik banget. Kenapa gue lama baca buku ini? Karena tuh banyak yang ini lebih banyak kutipan gue. Stiginosnya lebih banyak apa jelek malah. Jadi setiap ada kata-kata bagus langsung gue tulis gitu. Satu yang berkesan banget dari buku ini adalah tentang atom. Buku ini membahas tentang atom. Coba bayangin, filsafat kok membahas tentang kimia gitu ya, atom. Jadi filsuf pada saat itu yang naturalis, dia mulai berpikir tentang ada nggak ya satu elemen yang menyusun semua materi yang ada di dunia ini, bahkan ada di semesta ini. Mereka mencari-cari, oh jangan-jangan ini materinya, oh jangan-jangan ini. Ternyata mereka sudah mengambil kesimpulan bahwa ada yang namanya
atom. Atom itu singkatan dari bukan singkatan. Atom itu adalah atom. Jadi tidak bisa dipotong lagi. Tom itu dipotong. Mungkin kalau orang kesehatan lo tahu namanya microtom. Memotong dalam ukuran yang sangat mikro, sangat kecil, microtom. Nah ini atom, artinya tidak bisa dipotong lagi. Yang artinya itu udah paling final, udah paling kecil gitu ya. Jadi mereka tuh berpikir sampai saat itu, mereka tuh berpikir bahwa ada satu elemen yang menyusun semua hal yang ada di semesta ini. Mereka beranggapan bahwa atom lah yang menyusun rangkaian materi, termasuk kita ini terdiri dari banyak atom menurut buku ini ya, yang akhirnya menyusun tubuh kita sampai saat ini, dan atau menyusun apapun yang ada di dunia ini, walaupun nantinya ke depannya masih bisa kita koreksi gitu ya. Ini buku indah banget, lo kalau baca buku ini pasti senyum-senyum ya. Ini buku keren banget. Sophie's World, The History of Philosophy ya, karya Jostein Gaarder. Buku terakhir, ini juga masih gue baca, mungkin masih sama ya sepertiga, yaitu ini, Genome ya, Matt Ridley. Genome ini buku yang menurut gue cukup bagus tapi tidak terlalu awam. Gimana ya? Gue belajar genomics itu ada namanya biologi molekuler. Itu gue cabut mulu kerjaannya. Jadi pas baca buku ini gue, apaan ini gue nggak ngerti ya. Beberapa tuh harus gue recall dulu. Oh iya, dulu sempet dosen gue ngomong gini gitu. Akhirnya gue baca YouTube dulu. Gue nonton YouTube dulu. Gue cari tahu tentang apa itu genome, apa itu gene, apa itu kromosom. Baru reverse. Oh iya ya. Akhirnya gue bisa baca buku ini dengan mengalir gitu. Tapi tenang aja, buku ini nggak advance banget ya. Lagi buku ini bukan buku rujukan ilmiah. Ini cuma sekedar karya seni aja. Dia ditulis dengan sangat baik oleh Matt Ridley tentang 23 chapter. Jadi singkatnya gini, ini buku ini melengkapi dengan buku yang Sapiens. Jadi kalau baca buku Sapiens terus lo baca buku ini, jadi seolah-olah ini buku ini saling koreksi gitu, saling melengkapi. Di Sapiens dia bilang manusia, apes itu ada dua nanti kan ya, ada yang tetap menjadi apes, ada kan menjadi manusia. Nah di buku itu dibahas di kromosom nomor 2 itu yang kita berbeda sama sekali dengan kera, yaitu kalau kera itu punya 24 kromosom, sedangkan manusia itu punya 23 kromosom. Nah kok bisa dalam proses evolusi itu kok bisa terjadi kehilangan satu kromosom, itu gimana ceritanya? Nah di buku itu dibahas bahwa ada satu kromosom yang akhirnya merge jadi satu, yaitu di kromosom nomor 2. Itu yang membedakan kita sama sekali dengan kera. Kera banyak bulunya, berjalan dengan keempat tangannya, 2 kaki 2 tangan. Terus dia perkembangan otaknya berbeda dengan manusia. Nah itu akhirnya hanya dari satu kromosom itu yang mungkin cuma berapa inch doang ya, berapa sentimeter doang, itu udah bisa membuat perubahan sangat signifikan antara manusia dengan kera. Termasuk dibahas tentang penyakit-penyakit yang diturunkan. Kayak misalkan ada kelainan apa gitu, dia bilang ini jangan-jangan ini kutukan gitu. Kita belum tahu tentang genom, kita tahu ini kutukan. Ternyata enggak. Terus ditelusuri, oh ini ternyata ada nih dari keturunan tertentu yang memang punya penyakit seperti ini. Penyakit yang sifatnya herediter gitu, diturunkan gitu ya, karena memang genomnya itu membawa memori. Jadi genom itu seperti memori kalau menurut buku ini. Seperti memori yang kalau memori itu ditanam di protein, akhirnya protein itu bisa jadi orang ya, dan orang itu akan membawa memori-memori dari pendahulunya. Kalau misalkan gue punya anak gue itu akan membawa materi-materi yang ada dari gue dan istri gue gitu loh. Jadi seperti itu dasarnya. Jadi ada DNA, ada protein. DNA tanpa protein nggak ada artinya, protein tanpa DNA juga nggak ada artinya. Jadi mereka ini harus bersatu. Nah di buku ini tuh dibahas tentang yang namanya ULA, Universal, gue lupa lagi namanya apa ya. Jadi tentang satu universe, satu semesta yang dimana sebelum ada manusia, sebelum ada kehidupan itu ada namanya semestanya kromosom. Jadi menurut buku ini seperti itu. Lucu ya. Menurut buku seperti ini, menurut buku Sapiens itu tentang tentang evolusi. Jadi dunia itu berubah dari apa menjadi apa. Terus kalau dari sini, ini filsafat ini membahas tentang buku manusia ini berasal dari dunia yang sifatnya bayangan ya, dunia inovasi bahasanya, kalau bahasanya si
siapa namanya itu, Socrates, namanya Dunia Inovasi gitu, dan segala macam. Ini buku yang cukup bagus menurut gue, yang unik gitu untuk dibaca. Oke, itu aja kali ya, gue mau iseng-iseng aja. Jadi sorry kalau conversation gue numpang di channel conversation ya, harusnya ngebahas tentang e-commerce malah ngebahas tentang buku. Ini buku, ini gue kumpulin semua nih ya. Ini 7 buku yang gue baca di tahun ini ya, sampai nggak muat tuh kameranya ya. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Kalau lu lagi coba cari sesuatu, kalau lu lagi coba punya masalah, lu mau coba cari solusinya dari buku, mungkin bisa dari salah satu buku-buku yang di review sama gue tadi, atau buku-buku lain yang mungkin di review oleh orang lain ya. Oke, itu aja, sampai jumpa di keisengan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.